Pawai seperti ini rupanya baru pertama kali digelar oleh pihak Desa Sumberwulu. Hal ini lantas menarik partisipan dari beragam lapisan masyarakat di Lumajang yang turut serta memeriahkan. Atmosfer kemeriahan ini terdengar dari sound yang menggelegar. Saya pun bergeser ke lapangan desa, titik kumpul para peserta. Disinilah partisipan acara berkerumun dan mempersiapkan penampilan mereka. Boleh nggak? Cek sound. Cek sound boleh, cek sound. Boleh? Oke. Nah ini salah satu penggiat sound horeknya datang jauh-jauh dari Jember ke Lumajang untuk ikut rangkaian acara. Wah, diundang. Oh siap. Berarti ini spesial banget ya. Nah sekarang kita mau coba cek sound dan mengukur pakai sound meter di aplikasi. Seberapa besar gitu ya getarannya. Kita coba. Saya menguji suara yang keluar dari perangkat sound system, dan faktanya sangat mengejutkan. Belasan kotak pelantang yang terpasang di truk ini mengeluarkan suara hingga kapasitas maksimal dari desibel meter. Padahal batas aman suara yang dapat ditoleransi telinga adalah 85 desibel. Bayangkan, jika kita mendengar suara hingga lebih dari 130 desibel secara intens, bisa mengakibatkan gangguan pendengaran, penyakit jantung, gangguan kognitif, hingga sulit tidur. Setelah menguji sound horeg, saya pun menghampiri pemilik perangkat sound ini. Sudah berapa lama ini Mas menjalani usaha sound system seperti ini? Kalau untuk sound yang spek gini, ini dari 2018. Apa sih Mas yang membedakan sound dengan spek seperti ini sama sound yang biasa? Kalau perbedaannya sih ya sama-sama sound, cuman kan ibarat kendaraan itu kan kita pakai sesuai trayeknya. Jadi kalau ibarat kendaraan off-road, ya kita pakai spek kendaraan off-road. Kita masang sound sesuai dengan kebutuhan penyewa, intinya seperti itu. Karena kan ini momennya bukan momen hal yang biasa gitu. Ini kan euforia masyarakat untuk memeriahkan suatu acara. Kalau kita pasang spek sound yang kecil-kecil kan ya masa mau meriah kan gitu. Kalau masalah fatwa itu kan memang ada wewenang-wewenang beliau yang punya hak menilai suatu kegiatan kan gitu. Cuman pada intinya yang kemarin kita sayangkan hanya masalah istilahnya aja. Karena sound horeg itu ya sound aja gitu. Tidak ada kaitannya dengan kegiatan, entah itu ada dancer, pawai dan sebagainya. Itu hanya istilah soundnya aja. Begitu. Jadi hanya yang kemarin banyak simpang siur itu kan hanya kegiatan tersebut dinamakan dengan sound horeg gitu. Intinya seperti itu. Kita datang itu sesuai undangan dan yang pasti kegiatan tersebut kan sudah berizin. Karena ini kan bukan kegiatan pribadi. Resmi ya? Iya, pasti ada izinnya. Kalau tidak ada izin nggak mungkin. Pelaku usaha sound system asal Jember ini dapat meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam sekali pentas. Tentu angka itu tergantung dari jenis sound yang digunakan. Menurutnya, ada pula penyewa yang rela mengeluarkan 80 juta hingga ratusan juta rupiah. Saya menelusuri rumah-rumah warga di sepanjang jalan yang dijadikan lokasi gelaran karnaval. Lakban-lakban yang terpasang di jendela rumah menjadi pemandangan yang berbeda. Jantung saya berdebar. Coba kita ke sana dulu ya. Ibu, permisi. Gimana Ibu sebagai warga sini merasa terganggu atau enggak sih Bu sebenarnya? Terus terang saya ya juga suka. Ibu juga suka. Ini saya lihat rumahnya dikasih selotip itu di jendelanya ya. Ya, Kenapa Bu? menjaga-jaga takut pecah katanya. Oh gitu. Takut retak. Berarti sebelumnya mungkin udah ada himbauan dari panitia. Alhamdulillah dari tingkat desa. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya kaca tidak retak saat ada getaran sound yang masif lewat di depan rumah selama ada pagelaran ini. Ternyata di dalam juga ada, nggak cuma yang di luar doang. Di dalam tuh Ibu kayaknya punya akuarium tuh. Dipasang selotip juga. Rupanya, Bilkis menjadi salah satu dari kebanyakan warga di sini yang menggemari dentuman suara keras.
ia tak keberatan walau getaran dari sound system berlalu lalang. Meski begitu, tetap saja Bilkis melakukan antisipasi. Ibu kan salah satu penikmat juga dari horeg ini ya. Nah, terus ada fatwa yang keluar tuh dari MUI, katanya haram. Nah, Ibu gimana menanggapinya tuh, Bu? Ya terus terang ya, kalau saya nggak tahu ya. Kalau haram kan tiap ada pengajian kan juga pakai sound. Ya, yang dimaksud haram itu apa tarinya yang berlebihan, kalau kayak gini kan dah. Kan ada yang penari gitu, apa soundnya nggak tahu saya itu. Saya dan teman-teman Indonesiaku bertahan di pagelaran ini hingga malam hari. Semakin malam, kerumunan massa semakin banyak. Dari pantauan drone kami, terlihat lampu di sepanjang jalan poros desa yang sudah semakin meriah. Ini emang harus agak tinggi ya, Chef, dia ya terbangnya ya? Karena tadi nyobain pas sore itu terbang rendah, emang agak gangguan sinyalnya. Oke. Gangguan sinyal ke audio pun, ke mic kita pun, kalau terlalu dekat dengan sound, itu mengganggu juga loh. Suara dari clip on, dari mic ini, itu nggak berfungsi. Di bahu jalan, banyak pengunjung yang rela menggelar tikar demi menyaksikan langsung gelaran karnaval. Acara ini menarik datangnya penonton tak hanya warga desa Sumberwuluh, namun juga dari desa-desa tetangga. Ibu bela-belain datang ke sini, kenapa alasannya, Bu? Ya suka aja. Suka aja. Kan ini udah malam, Bu. Oh, udah mau jam 10. Iya. Dari jam berapa Ibu ada di sini? Habis maghrib jam 7. Nungguin dari habis maghrib. Oh gitu. Sama siapa? Datangnya sama siapa? Oh gitu. Ini keluarga. Oh gitu. Nah, Ibu rencananya mau sampai jam berapa ada di sini? Sampai habis. Sampai habis? Sampai pagi? Serius? Iya serius. Oh gitu. Nggak ditunggu di rumah sama suami? Udah pulang. Oh, Tidur. oh gitu. Udah izin ya? Yang penting udah izin ya? Makasih Bu Susi. Terima kasih. Para peserta pawai menyajikan berbagai penampilan. Ada yang kompak memakai kostum, ada pula yang tampak kasual, hanya dengan kaos berseragam, jeans, dan sepatu kets. Saya mengikuti salah satu rombongan yang tampil dengan tarian modern. Mereka menamakan kelompoknya Pemuda Zona Merah yang berasal dari Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwuluh. Saya penasaran dan turut berpartisipasi dalam barisan. Kelompok ini tampak menikmati iringan lagu dari kencangnya getaran sound. Menari bersama dengan balutan jedak-jeduk ini membutuhkan fokus untuk tetap sinkron pada tiap gerakan. Fenomena inilah yang menjadi hiburan yang sangat digemari oleh kebanyakan warga desa hampir di seluruh penjuru Jawa Timur. Sementara saya merasakan dentuman suara horeg yang sangat menggetarkan jantung dan telinga, walau terlihat sekilas menikmati. Sekarang sudah hampir jam 10:30 malam. Tapi makin malam malah makin rame yang datang ke sini. Pagelaran karnaval seperti ini bisa berlangsung dari sore hingga keesokan pagi. Hal ini sudah menjadi tradisi yang menjamur dan dianggap normal saja oleh kebanyakan warga. Emang boleh sehoreg ini. Kegiatan pawai yang melibatkan pelaku usaha sound system semakin marak di Kabupaten Lumajang. Saya menghampiri tempat penyimpanan perangkat sound yang aktif sekitar 2 tahun ke belakang. Nah, kita dapat informasi ternyata di sini ada gudang sound yang
sepertinya cukup besar ya. Udah ada truknya juga di dalam. Coba masuk yuk. Abah Miskadi dulunya melakoni usaha di bidang buah-buahan. Beberapa tahun belakangan, ia banting setir dan menjalani usaha yang kerap ia sebut hobi. BCD Sound milik Miskadi sudah keliling Jatim mengiringi berbagai karnaval. Modal yang dikeluarkan rupanya tak tanggung-tanggung, bernilai miliaran rupiah. Abah sendiri menanggapi adanya fatwa haram terkait sound horeg itu bagaimana? Kalau bagi saya itu tidak masalah, Mbak. Itu tinggal kita sendiri, wis. Tinggal masyarakat. Pokok ikut, wis. Ikut pemerintah, wis. Arahnya gimana, terserah, wis. Sementing kalau bisa ya sampai merugikan pekerja saya, cuma itu, wis. Kalau boleh tahu dari yang menyewa ini ke Abah, itu biasanya tarifnya berapa, Bah? Kalau buat karnaval di wilayah Lumajang itu sekitar 25, Mbak. Kalau luar kota ada yang 30, kalau agak jauh ya 35 gitu, Mbak. Kan buat biaya mobilnya tambah jauh kan pengeluaran tambah banyak, Mbak. Angka itu menutup nggak, Mbak, dari modal? Oh, enggak bisa, Mbak. Kalau sound ini enggak bisa buat bisnis sebetulnya, Mbak. Sound ini cuma buat hiburan, sebetulnya gitu, Mbak. Terus bisa ngasih kerjaan orang lain, Mbak. Kalau bisnis enggak bisa, Pak. Uang 3 miliar mau kembali, tidak bisa. Sound system yang kini menjadi andalan Desa Karangrejo ternyata malah disambut baik oleh kepala desa. Menjabat sudah sekitar 6 tahun, Pak Kades merasa ketika sound horeg marak, warganya tak ada yang keberatan. Saya lihat dengan sound horeg ini, Mbak, memang mulai tahun 2022 itu memang sound horeg itu sudah digemari oleh masyarakat, gitu loh. Satu sisi ini udah digemari masyarakat gitu ya, di sisi lain ini akhirnya menuai kontroversi gitu ya. Mungkin karena banyak yang dilihat, gimana sih warga sini kalau nanti ada rumahnya rusak atau misalkan yang punya bayi itu gimana? Kalau masalah kerusakan dari sound horeg itu, saya kira itu, saya lihat mulai awal itu enggak ada, Mbak, gitu loh. Memang warga itu jaga-jaga, gitu loh. Memang kalau memang ada anak kecil, seandainya bayi, nah, kita kan melakukan kegiatan sound horeg itu enggak berapa hari, Mbak, cuma 1 hari. Dalam bahasa Jawa, horeg artinya bergetar. Kehadiran sound horeg sudah marak sekitar 5 tahun di wilayah Jawa Timur. Provinsi ini seakan menjadi sentra dari pementasan tarian yang diiringi sound system kencang di atas truk. Fenomena sound horeg tak dipungkiri mengalirkan rezeki ke berbagai kalangan. Seperti yang dialami Cak Jumat. Setelah menjalankan usaha di bidang servis elektronik sekitar 10 tahun, ia malah kebanjiran pelanggan justru ketika ramainya tren sound horeg. Mendengar adanya fatwa-fatwa kayak gini nih ya kurang lebihnya, banyak dikitnya ya kurang iya benar. Agak keberatan di sini. Agak keberatan, walaupun sedikit agak keberatan. Iya. Masalahnya kan sedikit banyaknya ya, yang jelas ada dampaknya juga kepada kawan-kawan, sound system, kawan-kawan servis kayak kami. Paling parah Cak Jumat nerima rusaknya segimana gitu? Separah apa rusaknya? Sampai kebakar, Pak. Pernah? Pernah sampai kebakar, sampai hangus semua pernah. Iya, benar. Tarif perbaikan perangkat sound bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung dari tingkat kerusakannya. Entah berasal dari genset yang menggunakan solar atau aliran kabel listrik, jika tidak digunakan oleh ahlinya dan tak sesuai kapasitas, maka kerusakan imbas dari sound horeg kerap terjadi. Getarnya menusuk. Oke, Cak. Udah. Ini baru satu kotak aja ya, bukan satu perangkat gitu ya. Iya, Cak. Jadi sebetulnya sound
kayak gini itu sama seperti yang ada di gelaran konser-konser mungkin ya Cak ya. Yang membedakan itu di sound horeg adalah dia dipasang satu perangkat ya, didekatkan semua, dikumpulkan di dalam truk itu, makanya menggelegar banget gitu secara bassnya dan mixernya juga ya Cak. Dan memang ada teknis-teknisnya supaya dia suaranya nggak sember katanya. Di sudut lain Kabupaten Lumajang, terdapat imbas dari fenomena sound horeg, yakni kerusakan pada material bangunan rumah. Nah, ini ternyata nih rumahnya. Saya baru dapat informasi kalau ada salah satu rumah di sini yang kaca-kaca bagian depan itu pecah karena sound horeg baru aja lewat di depan rumah dia. Dan kalau kata ibu-ibu tadi, karnavalnya itu baru tergelar kurang lebih seminggu. Nah itu dia tuh. Wah kebetulan pintunya kebuka. Ini kayaknya karena ini deh Kak, dia nggak pasang lakban kayak rumah-rumah yang kemarin kita ketemu kan, ada lakbannya. Iya mungkin ya. Kita coba masuk ya ke dalam karena pintunya pas kebuka nih. Assalamualaikum. Mas, saya maaf ya. Iya. Halo Mas. Tadi kan saya lihat ya di depan itu jendelanya ada yang retak kayak gitu ya. Beberapa material mungkin blodos gitu ya Pak. Iya, kena guncangan dari karnaval itu. Kalau seperti itu Pak, ada kerusakan gitu ya di rumah-rumah warga. Itu biasanya bagaimana Pak? Kan itu ada sosialisasi. Nanti kalau memang ada kerusakan di rumah warga-warga itu dapat penggantian uang. Ya, oh gitu. Benarin lah. Benarin yang rusak-rusak itu. Oh, kok ini belum dibenerin Pak? Belum sempat. Oh iya. Dari soundnya ya, terlalu keras menurut saya. Karena ya satu pastinya kalau yang nggak suka pasti mengganggu. Kalau saya sih ya biasa aja, nggak apa-apa. Tapi kalau dari segi tariannya itu yang terlalu nggak layak ditonton untuk anak. Kurang tepat ya. Oh gitu. Pak Salim bukanlah penggemar, tetapi juga tak keberatan dengan adanya sound horeg. Menurutnya, selama masih mendapat pengganti kerugian yang sepadan bukanlah masalah. Yang jadi perhatiannya justru pada tari-tarian modern yang menurutnya semakin meresahkan. Ini formnya ini, ya memang dari usia memang udah lapuk. Oh, memang udah keropos sekali ya, kayunya juga udah lapuk sebetulnya ya. Ini kena getaran tambah. Oh, oke. Gitu ya. Miring ini, mesti diganti kerangka dalamnya. Berbeda namun senada dengan Pak Salim. Ibu muda satu ini mempunyai bayi yang baru berusia sekitar 5 bulan. Anak kerap merasa terganggu dengan pagelaran yang melibatkan suara menggelegar. Nah, Mbak Ana sendiri sebagai warga sini yang punya bayi, gitu, terus melihat adanya sound horeg ini seperti apa Mbak? Nggak suka punya bayi, kasihan. Takut rewel. Karena terganggu. Kalau enggak keras-keras enggak apa-apa. Kalau keras-keras itu zaman sekarang kan ke jantung enggak enak juga. Telinganya gimana? Iya, sakit. Oh gitu. Apalagi anak punya bayi ya. Iya. Rumahnya Mbak Ana nih daerah yang biasa dilintasi karnaval enggak? Ada di sini. Iya, maksudnya rumahnya yang pinggir jalan. Ini sebelah sini. Oh, di sini ya? Iya. Memang lewatnya di sini nih? Ini setatnya. Kalau ada itu karnaval, ya salonnya biasa saja. Kan kadang ada itu orang tua sakit, anak bayi. Ana bisa disebut menjadi kaum minoritas dari kebanyakan tetangganya yang menggemari sound horeg. Ia sekedar menyuarakan bahwa masih ada pihak-pihak yang dirugikan dari euforia sound horeg di wilayah tempat tinggalnya. Kemunculan penari di tengah iring-iringan puluhan box perangkat sound
menjadi bumbu tersendiri saat karnaval berlangsung. Di tengah kontroversi sound horeg, tak jarang para penari terekspos di luar jalur budaya dari pawai itu sendiri. Hal inilah yang menjadi keresahan para pegiat seni seperti Pak Ribut. Ia telah mengajar bidang seni tari berkisar hampir 27 tahun. Dirinya merasa khawatir jika seni tari melenceng akan berdampak signifikan terhadap generasi penerus bangsa ini. Mungkin dari orang-orang yang apa ya, saya nggak bisa menyalahkan sih. Cuman mereka itu kadang tarian yang nggak harus tampil di karnaval ditampilkan. Banyak yang berdalil Pak bahwa itu adalah budaya yang dicampur dengan modern katanya gitu Pak. Jadi, tapi nggak apa-apa sih budaya campur modern, tapi kan harus lihat modernnya seperti apa. Soalnya kita kan di Indonesia loh, kan kita harus tahu kan kalau nari mana yang pantas untuk ditampilkan, mana yang nggak pantas untuk ditonton, kan kita harus tahu tempatnya. Saya kurang setuju karena apa? Kita kan sudah hidupnya di zaman yang sudah maju, yang sudah modern, tapi bukan berarti modern itu sendiri kita harus menyesuaikan yang budayanya barat. Jangan, misalkan mohon maaf seperti tari dancer-dancer yang nggak jelas, yang nggak layak untuk ditonton anak kecil, itu pengaruh banget. Memang kayak kurang pantas kalau dancer-dancer yang nggak jelas tampil mancut-mancut gini. Sekarang budayanya kadang pakai rok pendek atau kebaya, kadang sobeknya ini sampai segini. Itu tujuannya apa? Segala hal yang menimbulkan keresahan masyarakat merujuk kepada regulasi, ada aturannya, ada yang disebut polusi suara maupun fatwa ulama dilarang.